Hello, good morning students. Welcome back in English lesson for 9th graders. How are you doing? It's good to see you. Bagaimana kabar kalian di rumah? Saya harap kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Well students, last two meetings we have discussed about report text. Selama dua pertemuan terakhir kemarin, kita sudah mempelajari tentang report text dengan tema Animal and Nature. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang text report kita, namun dengan tema yang berbeda. Today we will learn report text dengan tema teknologi. Oke. Nah, untuk mempelajari report text dengan tema teknologi ini, di sana sudah merangkum beberapa bagian supaya kalian bisa lebih jelas lagi mempelajari report text dengan tema teknologi ini. Nah, yang pertama kita akan mengingat-ingat dulu what is the definition of report text. Kemudian bagian yang kedua kita akan mengenali vocabulary atau kosakata yang akan dipakai untuk menganalisa report text dalam tema teknologi. Lalu yang ketiga nanti akan kita lihat generic structure-nya seperti apa. Dan yang terakhir seperti biasa kita lihat language feature-nya atau ciri kebahasaannya. Nah, tanpa menunggu lagi, let's start our lesson today. Kita ingat-ingat dulu, what is the definition of report text? Ada yang masih ingat? Oke, sederhananya, report text itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan informasi, giving information, atau provide information, atau describe something tentang hasil pengamatan sebuah objek. Oke, jadi memberikan informasi tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di sini misalnya tambahkan, apa yang membedakan antara report text dengan descriptive text? Ya, dulu kalian sudah pernah mempelajari descriptive text. Nah, apa bedanya antara report text dan descriptive text? Karena dua teks itu modelnya hampir sama. Nah, di sini misalnya jelaskan. Report text itu menjelaskan sesuatu secara general atau umum, ya, secara umum. Sedangkan descriptive text ini menjelaskan sesuatu secara lebih spesifik atau lebih detail lagi. Lalu sebagai tambahan, report text itu biasanya juga bersifat ilmiah. Nah, kosakata-kosakata yang dipakai itu lebih rumit atau lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan kosakata yang biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat perbandingan berikut ini. Jika kalian diberi sebuah teks dengan judul dog, ya, dog. Lalu satu lagi ada satu teks dengan judul my dog. Oke, yang satu berjudul anjing, yang satu lagi berjudul anjingku. Nah, dari dua judul ini saja, mana yang merupakan report text, mana yang merupakan descriptive text? Dua-duanya membahas tentang anjing, ya. Tetapi yang satu bersifat umum, yang satu lagi bersifat khusus. Oke, untuk teks yang berjudul dog ini adalah report text karena dia membahas anjing-anjing secara umum, ya. Tidak menunjuk secara khusus pada anjing secara khusus atau milik seseorang, ya. Sementara untuk teks dengan judul my dog berarti ini menunjuk anjing kepunyaan seseorang, ya. Kebiasaannya seperti apa, kemudian makanannya seperti apa. Nah, jadi tentu saja dia lebih detail lagi, tidak dijelaskan anjing secara umum. Oke, itu tadi perbedaan antara report text dan descriptive text. Sekarang kita lanjut ke kosakata sebelum kita masuk ke teksnya. Di sini misalnya menguraikan beberapa kosakata. Yang pertama ada unmanned. Ya, unmanned, kata dasarnya man, manusia. Unmanned, tidak berawak. Aircraft, pesawat. Resemblance, kemiripan, pemirip. Loud, keras. Sound, suara. Male, jantan. Bee, lebah. Known, dikenal. Vehicle, kendaraan. Aerial, udara. Several, beberapa. Other, lainnya atau yang lain. Flight, penerbangan. Operate, beroperasi, mengoperasikan. Autonomy, otomatisasi, ya. Various, bermacam-macam. Under, di bawah. Human, manusia. Use, menggunakan. Force ini tenaga atau daya. Provide, memberi atau menyediakan. Lift itu angkat atau mengangkat.
fly, terbang. Pilot, mengendalikan. Ya. Remote, ini jarak jauh. Expandable, dari kata dasar expand, ini dapat dikembangkan. Recoverable, dari cover, ya, ini artinya bisa dibuat ulang. Lethal, yang mematikan atau berbahaya. Dan payload, ini muatan. Oke, bisa kalian cermati di sini kosakata-kosakatanya agak tidak biasa ya, tidak seperti kosakata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian di sini kira-kira sudah bisa ditebak teks apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk kali ini misalnya akan memilih teks report dengan judul drone. Ada yang tahu drone? Nah, bagi yang belum tahu, simak teks berikut ini. A drone is an unmanned aircraft. The term drone, more widely used by the public, refers to the resemblance of dumb-looking navigation and loud and regular motor sounds to the male bee. Drone is also known as an unmanned aerial vehicle or UAV, as an unmanned aircraft system or UAS, or by several other names. Oke, pada paragraf 1 ini dijelaskan bahwa drone itu adalah sebuah pesawat tidak berawak, ya, unmanned, tidak berawak. Nah, istilah drone ini digunakan secara luas oleh masyarakat, mengacu pada kemiripannya pada navigasi senyap, atau pada suara motor biasa yang sangat keras, itu seperti lebah jantan. Okay. Drone juga biasa dikenal dengan nama UAV, ya, singkatannya Unmanned Aerial Vehicles. Ada juga yang menyebut UAS atau Unmanned Aircraft System, atau nama-nama yang lainnya. Nah, paragraf 1 ini menceritakan tentang definisi dari drone dan nama-nama lainnya. Oke, kita lanjutkan di paragraf yang kedua. The flight of UAVs may operate with various degrees of autonomy, either under remote control by a human operator or fully autonomously by computers. A UAV uses aerodynamic forces to provide vehicle lift and can fly autonomously or be piloted remotely. It can also be expandable or recoverable and carry a lethal or non-lethal payload. Oke, di paragraf 2 ini dijelaskan bahwa penerbangan dari drone itu bisa dioperasikan dengan level tertentu, ya, level tertentu yang otomatis, baik menggunakan remote control yang dioperasikan oleh manusia atau secara otomatis yang dioperasikan oleh komputer. Drone ini menggunakan tenaga aerodinamik yang memberikan daya angkat, sehingga dia bisa terbang secara otomatisasi atau dikendalikan dengan remote control. Drone itu bisa dikembangkan, bisa juga dibuat ulang. Nah, dia juga bisa membawa muatan yang berbahaya. Nah, itu tadi. Paragraf 2 menceritakan tentang cara pengoperasian drone, lalu bagaimana dia bisa terbang dan fungsinya seperti apa. Oke, itu tadi teks tentang drone. Nah, sekarang kita analisa. Yang pertama, generic structure-nya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat generic structure dari text report? Oke, ada general classification dan ada description. Kita lihat dulu dari judulnya. Di sini, drone, ini adalah title, jelas ya, judul, title. Lalu paragraf 1 tadi menceritakan tentang definisi dari drone dan ada namanya yang bermacam-macam. Ini adalah general classification, jadi penjabaran secara umum dulu. Baru kemudian di paragraf yang kedua tadi diceritakan tentang bagaimana cara mengoperasikannya, kemudian bagaimana dia bisa terbang, lalu apa fungsinya. Nah, jadi lebih detail ya. Maka ini masuk ke dalam bagian description. Oke, udah ya. Sekarang kita lanjutkan pada language feature atau ciri bahasanya. Ada yang masih ingat ciri bahasa dari text report? Minimal ada 2, yaitu present, simple present tense, dan ada passive voice. Nah, misalnya yang dicetak kuning, ini ada to be, kemudian ada kata kerja bentuk 1. To be yang digunakan ada is, nah,
Sementara to be pada umumnya ada is, am, are. Sini yang dipakai ada is. Lalu kata kerja bentuk 1, refers, operate, uses, fly, can, carry. Nah, ini menunjukkan bahwa teks ini menggunakan bentuk simple present tense. Kemudian yang di sana garis bawahi dengan warna orange ada widely used, kemudian is also known, lalu ada be piloted ya, to be dan kata kerja bentuk ketiga, berarti ini adalah kalimat pasif atau passive voice. Oke, itu tadi pembelajaran kita tentang report text dengan tema teknologi. Mudah kan, Nak? Oke, berarti dengan berakhirnya pelajaran hari ini, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita di bab yang ketiga, yaitu report text. Setelah ini, coba kalian kerjakan exercise di blok SMP Negeri 20 seperti biasanya. Oke, students, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Stay safe and healthy, selalu sehat dan tetap di rumah ya. Kemudian, jangan lupa selalu belajar, keep on studying, and don't forget, keep your spirit. Selalu semangat. Well, students, goodbye and see you next week.